Halo sahabat pencari fakta. Indonesia memiliki destinasi kuliner yang sangat beragam. Bahkan setiap daerah memiliki makanan khasnya masing-masing. Tentu sebagai pencinta kuliner, Anda perlu tahu sebenarnya makanan khas Indonesia, yang sudah terkenal sampai ke penjuru dunia itu apa saja. Penasaran? Sudah menjadi rahasia umum, bahwa makanan yang ada di Indonesia terkenal dengan kelezatannya. Makanan khas Indonesia tersebut bahkan sudah terkenal di dunia. Apa saja makanan khas Indonesia yang mendunia? Dikutip dari berbagai sumber, berikut tim Fakta 29 rangkum, makanan-makanan khas Indonesia yang terkenal hingga ke ujung dunia. Sebelum kita membahas makanan-makanan tersebut, mari kita pause sejenak video ini, untuk memberikan like jika teman-teman menyukai video ini. Jangan lupa subscribe channel ini jika belum, agar kami lebih semangat untuk membuat video-video lainnya, serta berikan komentar positif agar kami lebih baik ke depannya. Yang pertama yaitu, rendang. Siapa yang tidak tahu makanan khas dari Sumatera Barat yang satu ini? Irisan daging sapi yang dimasak dengan rempah khas Padang yang gurih. Ada dua proses pemasakan daging sapi yang kaya akan rempah ini. Untuk memasak rendang, dibutuhkan waktu minimal 4 jam, untuk menjadikan daging rendang berwarna hitam pekat dan bumbu mengering seperti dedak. Rendang yang dimasak dalam waktu singkat dengan santan, yang masih mengental disebut kalio. Tekstur kuah masih kental dan daging tidak begitu kering. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memasak rendang diantaranya daging sapi, santan, cabai, lada, lengkuas, kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, dan bumbu lainnya. Karena dimasak dalam waktu yang lama dan menggunakan rempah alami, rendang bisa tahan hingga berhari-hari. Cita rasanya pun akan semakin lebih nikmat, sangat pas untuk disantap dengan nasi hangat. Tak mengherankan, jika daging rendang menjadi salah satu makanan yang dinobatkan menjadi salah satu makanan terlezat di dunia. Yang kedua ialah sate. Sate juga salah satu makanan yang mudah untuk dijumpai di Indonesia. Sate adalah kuliner khas Indonesia yang menggunakan daging ayam, sapi, kambing, kelinci, ataupun kerbau sebagai bahan bakunya. Daging tersebut dipotong, direndam dengan bumbu marinasi lalu dibakar hingga matang. Setelah itu sate disajikan dengan beragam saus, mulai dari saus kacang ataupun saus kecap. Uniknya, setiap pulau memiliki sate dengan versi yang berbeda-beda. Mulai dari sate Padang dari Minangkabau, sate Madura, sate Tegal, sate Klatak, sate Lilit, sate Ponorogo, sate Ambal, dan sate Buntal. Yang membedakan dari masing-masing sate tersebut adalah cara pemilihan daging dan saus pelengkapnya. Sate sangat cocok disantap dengan nasi putih atau lontong, acar timun, serta kerupuk. Yang ketiga yaitu nasi goreng. Ada yang belum pernah menyantap nasi goreng? Pastinya, hampir seluruh orang tahu kuliner yang satu ini. Selain lezat, nasi goreng adalah kuliner yang mudah untuk dimasak. Nasi goreng sendiri banyak versinya, ada nasi goreng kampung, nasi goreng ijo, nasi goreng Jawa, nasi goreng teri, nasi goreng seafood, nasi goreng kambing, nasi goreng Sunda, nasi goreng Mawut, dan lain-lain. Biasanya nasi goreng sering dihidangkan untuk sarapan atau kuliner di malam hari. Untuk sahabat pencari fakta, yang sering berburu kuliner di malam hari, sahabat bisa mendapati nasi goreng gerobak yang harum baunya, tak kuasa untuk ditolak. Tak salah jika nasi goreng menjadi kuliner yang juga dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia. Yang keempat yaitu bakso. Abang tukang bakso, mari-mari sini, aku mau beli. Itulah penggalan dari lagu anak yang dipopulerkan oleh Melisa saat tahun 90-an. Saking terkenalnya kelezatan akan bakso, kehadiran abang bakso selalu ditunggu-tunggu. Bakso merupakan olahan dari daging sapi yang dihaluskan, dicampur dengan bumbu halus, tepung terigu, dan penyedap rasa.
Adonan tersebut dibentuk bola lalu direbus hingga matang. Bakso disajikan bersama kuah kaldu sapi beserta pelengkap berupa mie kuning, bihun, tahu bakso, dan rajangan daun seledri. Kini bakso telah banyak dimodifikasi seperti bakso keju, bakso rawit, bakso beranak, bakso telur, hingga bakso yang ukuran jumbo. Jangan lupa untuk menyantap bakso beserta kecap, saus ataupun sambal yang menggugah selera. Yang kelima ialah soto. Soto adalah makanan khas Indonesia sejenis sup, dengan kuah rebusan ayam atau sapi. Soto biasanya memakai dua jenis daging, yakni daging ayam dan daging sapi. Soto ayam memiliki kuah berwarna kekuningan dengan rasa gurih dan harum. Warna kuning dikarenakan dari kunyit, bawang merah, bawang putih sebagai bumbu dasarnya. Sedangkan soto daging biasa berwarna bening atau berkuah santan. Soto dapat ditemukan di tiap daerah, khususnya di Pulau Jawa. Banyak sekali varian soto di Indonesia, salah satunya adalah soto Lamongan, soto Kudus, soto Betawi, soto Bandung, soto Padang, soto Jepara, soto Banjar, coto Makassar, dan lain-lain. Soto disajikan bersama pelengkap yang bervariasi di tiap daerah. Soto Bandung disajikan bersama lobak dan kacang kedelai goreng. Soto Kudus disajikan tauge rebus. Soto Lamongan disajikan bersama irisan kol, tomat dan koya. Soto sangat pas dinikmati hangat-hangat terutama saat hujan atau saat kurang enak badan. Protein dan aneka rempah yang terkandung dalam semangkuk soto dapat memulihkan stamina dan menghangatkan badan. Yang keenam yaitu rawon. Rawon adalah makan khas dari kota Surabaya yang mirip dengan sup daging, namun memiliki kuah hitam pekat. Meskipun kuahnya tidak seperti sup pada umumnya, rawon memiliki cita rasa yang khas dan selalu dirindukan oleh penikmat masakan Jawa Timuran. Warna hitam pada rawon disebabkan oleh pemakaian kluwek pada kuahnya. Buah kluwek adalah buah berwarna hitam yang memberikan warna serta cita rasa yang unik pada masakan. Rawon disajikan bersama potongan daging sapi, rebusan kecambah dan telur asin serta kerupuk udang. Jangan lupa tambahkan perasan jeruk nipis dan sambal untuk menambah kesegaran saat menyantap hidangan yang satu ini. Yang ketujuh yaitu gado-gado. Gado-gado adalah makanan khas dari Jakarta yang menyehatkan, karena terdiri dari rebusan sayuran seperti kangkung, wortel, labu siam, selada, timun dan irisan tempe yang disiram dengan saus kacang yang gurih. Di Jawa Barat gado-gado disebut dengan lotek. Serupa bentuknya namun tak sama cita rasanya. Lotek memakai bumbu kacang, bawang putih, kencur, dan asam jawa sehingga memiliki bau yang lebih kuat dan lebih manis dibandingkan gado-gado. Gado-gado dapat disantap dengan lontong atau nasi putih. Harga gado-gado juga cukup terjangkau. Seporsi gado-gado dibanderol sekitar Rp10.000 Rp15.000 saja. Yang kedelapan ialah nasi Padang. Siapa yang tidak tergoda menyantap nasi Padang saat makan siang? Baru mendengar namanya saja, sudah menerbitkan air liur. Nasi Padang sebenarnya adalah nasi putih yang disajikan bersama aneka jenis lauk khas Padang seperti rendang, gulai ikan, ayam bakar, ayam pop, telur dadar, kering tempe, daging cincang, daun singkong rebus dan sambal ijo. Yang menarik dalam menyantap nasi Padang di restoran adalah cara penyajian. Kalian bisa menyantap dengan cara, semua menu dihidangkan di meja, sehingga kalian tinggal memilih makanan yang akan disantap. Cara kedua adalah dengan memesan langsung satu porsi nasi Padang tanpa harus meminta untuk dihidangkan di meja. Cara terakhir menyantap nasi Padang yang paling diminati adalah dengan membungkusnya. Banyak orang menganggap, cara ini paling nikmat karena, mendapat porsi nasi lebih banyak daripada disantap di rumah makan, nasi juga lebih gurih, karena segala macam kuah disiram ke atas nasi sehingga rasanya menyerap sempurna.
Meskipun cita rasa dari nasi rames khas Padang ini cenderung pedas, tapi banyak orang asing yang tergila-gila dengan nasi Padang. Yang kesembilan yaitu pempek. Jikalau kalian singgah ke kota Palembang, maka sudah tak asing dengan oleh-oleh khas Palembang yang satu ini. Pempek Palembang sudah pasti jadi pilihan utama untuk dinikmati, karena cita rasanya yang gurih dan lezat. Pempek merupakan kuliner khas Sumatera, yang terbuat dari ikan tenggiri, tomat, atau gabus yang dihaluskan, dicampur bersama tepung sagu dan bumbu halus. Pempek diuleni hingga kalis lalu direbus dalam air mendidih. Setelah itu pempek digoreng dan disantap bersama kuah cuko. Kuah cuko adalah kuah yang terbuat dari rebusan gula merah dan cuka. Pempek memiliki berbagai jenis yakni kapal selam yaitu pempek yang diisi dengan telur, lenjer, pempek berbentuk panjang, adaan yaitu pempek berbentuk bulat, pempek telur, pempek kulit ikan dan pempek keriting. Pempek memiliki cita rasa gurih, manis, asam, pedas sehingga sangat cocok dijadikan camilan bersama keluarga, atau sebagai oleh-oleh untuk keluarga atau kerabat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen dan subscribe. Nantikan video-video kami selanjutnya. See you and bye.